Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin, amma ba'd. Tadi malam saya mendapatkan kiriman video berisi rekaman pidato dari Kiai Rembang. Kira-kira pendek sekali, 1 menit, 1 menit setengah kelihatannya, membuat sebuah simpulan adanya bencana ini, bencana di mana-mana di seluruh daerah, itu karena adanya orang yang sudah tidak percaya pada nasab habaib. Dan dalam video tersebut menampilkan sosok Kiai Rembang. Kok bisa? Kok bisa? Itu pasti rekayasa. Pasti rekayasa orang-orang, yang pasti rekayasa orang-orang yang tidak rela adanya pembahasan nasab secara ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang kemudian berimbas pada titik kesadaran masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan merembet ke beberapa kawasan di luar Indonesia, Malaysia misalnya, yang mulai sadar tentang kenasaban habaib dari versi tesis Kiai Imaduddin Utsman. Tentu titik kesadaran masyarakat juga merupakan titik balik dari ketidaksediaan para habaib melakukan tes DNA, entah karena ketakutan, khawatir berubah status atau karena sudah tahu, seperti yang telah diberitakan di beberapa kesempatan oleh Kiai Imad dan yang lainnya, ternyata ada yang sudah melakukan tes DNA untuk beberapa habaib yang gagal, menunjukkan gagal sebagai cucu Nabi, sehingga yang lainnya pada ketakutan untuk ikut tes. Jadi ada 3 ketakutan. Takut karena statusnya berubah. Yang kedua, takut karena sudah ada yang melakukan tes dan gagal. Dan yang ketiga, takut tidak bisa leluasa nakut-nakuti masyarakat Indonesia dengan status cucu Nabi ini, sehingga bisa melakukan apa saja dengan kapitalisasi kenasaban, entah dengan cara dawir lah atau apalah begitu. Dan banyak dampak dari tesis Kiai Imad yang membuat ketakutan para habaib, sehingga dengan berbagai cara mereka lakukan, termasuk mengatasnamakan Kiai Rembang. Tidak hanya mengatasnamakan Kiai Rembang, tapi juga memotret. Dalam video itu ada sosok kiainya. Siapakah kiai itu? Enggak saya sebutkan, nanti jadi fitnah baru. Nanti dikembangkan nanti. Apalagi kalau saya share, oh nanti malah jadi konflik baru. Pertama, bagi yang mencintai habaib menjadi alat untuk
nambah nakut-nakutin masyarakat terhadap melalui pidato Kiai Rembang ini. Bagi yang mayoritas masyarakat Indonesia yang 80% setuju riset Kiai Imad ini, khawatirnya malah merendahkan Kiai ini. Kan kasihan juga jadi korban fitnah akhirnya. Ini pasti kerjaan orang-orang nggak bertanggung jawab ini. Nggak ada. Kiai Rembang sebodoh itu nggak ada. Kiai Rembang itu bisa ngaji semua. Bisa menggunakan nalar semua. Kiai Rembang itu ya masih mikir lah. Mereka nggak akan gegabah membuat sebuah pernyataan yang tidak ilmiah. Sudah jelas. Teks kewahyuannya sudah jelas bahwa kerusakan di laut maupun di darat ini akibat olah tangan manusia. Bencana di mana-mana itu karena perbuatan tangan manusia. Di darat mereka melakukan pertambangan yang mengeksploitasi pegunungan khas Batu Putih atau Gunung Kendeng, telah dieksploitasi dengan pertambangan yang besar-besaran begitu, entah untuk dalih apalah, tapi yang jelas itu kan bagian daripada olah tangan manusia yang tidak mau menjaga alam semesta ini. Hal-hal yang menjadi bagian dari keseimbangan bumi dengan adanya pegunungan pada ditambang. Dan itu gunung-gunung yang menjadi saraf bumi, pegunungan Kendeng yang saling terkait antara satu pegunungan Kendeng dan dengan pegunungan Kendeng yang lainnya di beberapa kawasan. Misalnya di Rembang, dengan di Kebumen, dengan di Malang, dan di beberapa tempat yang lainnya. Ini berefek adanya bencana alam. Termasuk juga penggundulan hutan, penebangan pohon yang sangat masif di beberapa kawasan hutan, pembuangan sampah yang di beberapa sungai. Ini luar biasa, menyebabkan banjir. Terus adanya bangunan-bangunan jalan yang tidak mempertimbangkan saluran pembuangan air. Nah, ini juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan, pembuangan sampah di sembarang tempat, merebaknya rumah-rumah kaca, menyebabkan pantulan cahaya matahari kembali, bersamaan dengan kurangnya penghijauan di permukaan bumi ini, di perkampungan, di daerah, di jalan. Itu juga menyebabkan tidak tercerapnya panas terik matahari, sehingga memantul kembali ke atas, menyebabkan bocornya lapisan ozon, sehingga terik matahari itu tidak terserap oleh lapisan ozon, sehingga terasa lebih panas. Semakin bertambah usia alam ini, semakin seolah-olah matahari itu ada di atas kepala kita. Dan pada posisi itulah, sebagai bentuk tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau terjadinya bencana di beberapa kawasan di Indonesia, banjir,
itu efek masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan, yang tidak memperhatikan bagaimana lingkungan lestari ini terjaga, lingkungan yang berbasis dengan pepohonan, lingkungan yang terjaga dari limbah industri yang terkontrol dengan baik, bukan limbah yang tanpa dikelola. Kemudian pembuangan sampah, saluran-saluran air, dan ini semua kan penyebab-penyebab kerusakan lingkungan. Kembali kepada tangan manusia, nggak ada hubungannya dengan persoalan diskursus nasab. Diskursus nasab, pembongkaran keiman terhadap keaslian, kebenaran nasab habaib yang tersambung ke Nabi atau tidak, itu efeknya kepada manusia untuk menghentikan arogansi yang berdampak kepada kemanusiaan secara langsung. Dampaknya justru lebih baik. Riset Kiai Imad untuk membentuk kesadaran biar habaib, beberapa habaib yang suka nakut-nakuti, ceramah sembarangan, tidak sesuai dengan dasar dan nilai-nilai hasanah at-turos, itu biar terkontrol. Dan itu beredar di beberapa sosial media, pidato-pidato atau pernyataan-pernyataan yang merusak ajaran Islam atas nama nasab. Lah, mengkritik nasab habaib, melakukan penelitian untuk memvalidasi keabsahan nasab habaib, kok tiba-tiba dijadikan sebagai penyebab terjadinya bencana di mana-mana? Wah, ini nggak bertanggung jawab. Yang paling nggak bertanggung jawab lagi, membuat video sosok Kiai Rembang yang membuat pernyataan terjadinya bencana karena disebabkan oleh kondisi masyarakat yang mengkritisi nasab habaib, yang tidak percaya kepada kenasaban habaib. Oh, ini tidak bertanggung jawab. Tidak ada Kiai Rembang seperti itu. Tidak ada. Kiai Rembang itu tidak sebodoh-bodoh itu. Di Rembang kalau sudah disebut kiai, oh itu nggak main-main, nggak main-main. Nalarnya hidup. Kajian-kajian Kiai Rembang itu betul-betul konstruktif. Kalau ingin merasakan ilmunya Kiai Rembang, mondok di Rembang. Memang Kiai Rembang itu banyak yang diem terkait dengan diskursus nasab ini, bukan karena nggak setuju, karena nggak ingin ikut rame, karena sudah ada yang membahas. Atau sebaliknya, kalaupun nggak ada yang membahas, Kiai Rembang juga diem-diem saja, karena di Rembang nggak ada masalah, semua Habib hormat sama Kiai di Rembang. Makanya di Rembang nggak ada Habib punya pesantren, nggak ada, mondoknya di Kiai semua. Nah, di Rembang itu Habib-Habib itu kalaupun nggak mondok di Kiai, mereka hormat sama Kiai, maka nggak ada masalah. Itulah alasannya Kiai Rembang nggak banyak terlibat. Oh, saya terlibat dalam diskursus ini kan bukan konteks kasus di Rembang. Saya terlibat dalam diskursus kenasaban ini karena konteks nasional yang hampir rata-rata di beberapa tempat itu sangat terganggu dengan adanya beberapa habaib yang melakukan dawir, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Paling tidak dalam konteks ceramah-ceramah mereka di sosial media sudah berani melewati lampu merah yang betul-betul
melanggar hasanah at-turos, melanggar hasanah yang diajarkan di lingkungan tradisi pesantren Nahdlatul Ulama yang berpegang pada hasanah at-turos. Habib-habib ini banyak yang ingin merubah-rubah hasanah at-turos dengan halusinasi dan imajinasinya. Atau sebaliknya, justru karena segera tidak tersadarkannya masyarakat terhadap fenomena habaib yang banyak melanggar aturan, setidaknya yang telah mereka lakukan di beberapa ceramah yang terpublikasi secara publik, yang dibiarkan sehingga terjadi pembiaran akut sampai sekian puluh tahun, ini yang menyebabkan bencana. Atau seperti itu? Ini bertanya, bukan menuduh. Tapi setidaknya riset Kiai Imad, meskipun terlambat, tapi tetap bermanfaat daripada tidak sama sekali, tidak ada yang sama sekali melakukan penelitian sehingga terjadi pembiaran di mana-mana terhadap perilaku habaib yang tidak baik, yang telah menampakkan secara publik perilaku-perilaku yang terkait dengan kapitalisasi nasab untuk kepentingan politik, kepentingan sosial, dan untuk kepentingan kekuasaan. Ini berbahaya. Jadi sekali lagi, tidak benar itu video yang terpublikasi menampilkan sosok Kiai Rembang merespon terjadinya bencana di beberapa daerah karena disebabkan oleh kondisi masyarakat yang tidak percaya kepada habaib dan pada nasab habib. Tidak benar itu. Tidak ada hubungannya. Kerusakan di laut maupun di darat itu karena olah manusia yang tidak bertanggung jawab terkait dengan lingkungan lestari. Terjadi pertambangan di mana-mana yang sangat mengeksploitasi alam ini, dan didukung juga pengairan, sistem pengairan, sistem pembuangan limbah yang tidak terkontrol dengan baik. Itu yang menyebabkan bencana. Diskursus nasab, kritik terhadap habaib, verifikasi keabsahan habaib, wah ini langkah kemanusiaan yang luar biasa, yang patut didukung. Jadi jangan ada lagi video yang beredar mengatasnamakan Kiai Rembang untuk menghentikan diskursus tesis Kiai Imad. Ini diskursus yang harus terus berjalan. Hikmahnya luar biasa. Biar para habaib merenungkan untuk saling mengingatkan. Karena ada oknum-oknum yang tidak baik, jangan dibiarkan. Sudah membangun sistem kekeluargaan dalam Robitoh, ya harus saling mengingatkan. Karena sudah menjadi keluarga. Jangan justru melakukan langkah-langkah sistematik untuk membagi peran. Ada yang peran di makam, ada yang berperan di gerakan politik, ada yang berperan di beberapa hal, kawasan-kawasan penting dalam sistem sosial masyarakat kita. Terus akhirnya nanti melemahkan masyarakat pribumi dan semakin menampakkan arogansi sebagai sosok habaib yang merasa punya legitimasi cucu Nabi. Enggak bisa begitu, harus diverifikasi. Dan sekarang hasilnya jelas. Habaib tidak berintisab kepada Nabi dari hasil riset Kiai Imad. Dan itu ditunggu itu. Pertanyaan Kiai Imad itu ditunggu itu. Sudah dibocorkan pertanyaannya, dijawab. Sudah dibocorkan aja nggak bisa menjawab. Ditunggu itu. Ayo segera dijawab itu. Jangan bikin framing-framing lagi. Apalagi
mengedarkan video-video yang tidak bertanggung jawab atas nama Kiai Rembang. Kiai Rembang nggak ada yang sebodoh itu. Hum min ahlil ilm wa tuqa. Baik, terima kasih.